Pemirsa, BPS melaporkan inflasi kelompok emas perhiasan kembali mencatatkan rekor baru dan menembus level tertinggi, serta menjadi kontributor utama inflasi nasional dalam beberapa bulan terakhir. Menariknya, tren kenaikan harga emas ini sudah berlangsung selama 26 bulan berturut-turut, tanpa tanda-tanda mereda. Apakah tingginya harga emas ini mencerminkan daya beli dan minat investasi masyarakat yang tetap kuat, atau justru menjadi sinyal kekhawatiran terhadap prospek ekonomi ke depan? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Chief Economist Bank Syariah Indonesia, Bapak Banjaran Surya Indrastomo. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Selamat siang, Mas. Baik, semoga Mas baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Banjaran. Bagaimana Anda melihat fenomena emas perhiasan yang kini justru menjadi salah satu pemicu inflasi utama di Indonesia? Pak Banjaran, silakan. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Memang terkait dengan emas ini sendiri, itu bukan menjadi rahasia bahwa kenaikan harga emas yang relatif agresif, terutama di tahun ini, dan mungkin terlihat dari Agustus sampai Oktober itu ada kenaikan yang sangat signifikan. Ini menjadi salah satu driver dari peningkatan demand terhadap emas itu sendiri. Nah, memang konteksnya untuk Indonesia sendiri, komponen emas ini kan masuk di komponen inflasi inti, karena memang barang-barang yang dihasilkan dari produksi bahan-bahan dasarnya, sehingga memang kalau konteks tadi inflasi di Oktober 2,86, 0,68 ini dikontribusikan oleh kenaikan harga emas. Nah, sebetulnya ini bukan bulan satu-satunya, karena di beberapa bulan sebelumnya driver inflasi itu sendiri memang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas. Nah, konteksnya memang kalau kami melihat lebih kepada kenaikan harga emas yang memang sangat tinggi di tahun ini. Tahun ini pernah mencapai all-time high itu 60%, walaupun sudah ternormalisasi di 53%, itu lebih tinggi daripada rata-rata kenaikan di tahun lalu yang mencapai 28%, dan mungkin paling tinggi sepanjang sejarah. Nah, konteksnya memang ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global, di mana ekspektasi dari penurunan suku bunga acuan Fed itu sendiri yang menjadi driver terkait dengan kenaikan harga emas itu sendiri, di mana peluang investasi di fixed income ini relatif turun, sehingga investor itu mencari opportunity lain. Nah, mungkin sisi lainnya adalah ketidakpastian global ini juga memberikan kontribusi kepada kenaikan harga emas, terutama sebetulnya di tahun ini. Kalau sebelumnya selama pandemi driver dari kenaikan harga emas itu ditopang oleh pembelian yang cukup masif oleh bank sentral, di tahun ini kami melihat proporsi pembelian banyak digunakan untuk investasi sebetulnya oleh ETF itu sendiri, exchange traded fund. Itu yang mendrive kenaikan cukup signifikan di tahun ini, yang membuat harga emas terus naik. Jadi memang ini fenomena yang baru, fenomena yang belum pernah kejadian sebelumnya, tetapi ini didasari dengan tadi ketidakpastian yang ada di dunia ini terkait dengan dari trade war, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter global, terkait dengan pemulihan ekonomi global. Saat ini mungkin saya harus sepakat dengan beberapa investor yang ada di luar, di mana emas ini dilihat sebagai satu-satunya instrumen yang tidak terpengaruh oleh kebijakan dari beberapa negara. Karena tadi US dollar memang ini sekarang dalam konteks valuasinya ini sekarang on decline, jadi memang pelemahannya terjadi, dan itu juga mendrive emas, sehingga faktor-faktor yang sebelumnya diyakini sebagai driver dari harga emas seperti inflasi, sekarang mulai bisa dibilang dikomplement atau ditambahkan dengan aksi beli yang cukup luar biasa untuk berbagai purpose, tidak hanya untuk jewelry tadi sebetulnya secara global. Nah, Indonesia ini sebagai price taker dari harga emas global memang harus mau tidak mau adjust terkait dengan operasi yang ada di global. Ke depannya ini kita perlu bisa memastikan bahwa FOMO ini dapat makanya saya bilang ini fear of missing out terkait dengan kenaikan harga ini
bisa terakomodasi, terutama dari sisi supply yang mungkin masih menjadi tantangan yang seperti itu. Baik, Pak Banjaran, data menunjukkan kan inflasi emas telah terjadi selama 26 berturut-turut begitu ya, tanpa putus. Dari kacamata Anda, apa sebetulnya faktor yang mendorong kenaikan harga ini secara konsisten dan sebetulnya apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya terkait 26 bulan berturut-turut ini, Pak Banjaran? Saya rasa kenaikan harga yang sangat signifikan ini pertama kali dalam sejarah. Seperti saya sampaikan tadi, tahun ini masih di atas 50%, tahun sebelumnya 28%, tahun sebelumnya itu sudah mendekati 20%. Kalau di tahun lalu kami mengkalkulasi bahwa rata-rata CAGR 5 tahunan itu sudah mendekati 18%, mungkin sekarang sudah di atas 20%. Sebelumnya itu emas itu kenaikannya sekitar 8%, dari mungkin 1980 pertama kali Nixon era unpack emas, dia flat sampai ada di 2000 dia mulai ada kenaikan. Jadi entah kenapa kami melihat bahwa ada kenaikan value emas, terutama in every single episode dari krisis dot bubble, ada kenaikan permintaan dari central bank semenjak global financial crisis 2008. Pembelian emas juga dilakukan, lebih-lebih lagi selama pandemi kemarin. Pertama menurut kami adalah untuk meng-offset dari devaluasi yang terjadi di investment portfolio even oleh bank sentral itu sendiri. Jadi konteksnya memang ini perlu disikapi dengan dua sisi ya. Memang it's an opportunity that we cannot miss, but going as high as what we see today, kita mungkin harus pasang kuda-kuda bahwa kedepannya ada ketidakpastian yang membuat kita harus meng-hedge posisi kita dalam konteks investasi. Nah, apakah rally ini akan berlangsung? Saya rasa masih ada peluang, tapi kembali lagi downside-nya adalah kita melihat sebenarnya perang dagang antara Amerika dengan China ini mulai ternormalisasi. Ekspektasi pemotongan suku bunga Fed juga less agresif dan expected. Jadi konteksnya adalah driver dari kenaikan harga itu kita masih melihat relatively sudah price in, tapi tetap ada potensi untuk kenaikan in the long run. Nah, mungkin lebih spesifik lagi perlu saya sampaikan adalah kita sudah masuk di November-Desember. November-Desember ini adalah cycle di mana investment institution itu price taking, terutama di ETF, di mana memang sebenarnya siklus mereka price taking untuk end of year, rekalkulasi portfolio, bagi-bagi dividen, dan mau tidak mau kami melihat bahwa sampai dengan akhir tahun ini saya rasa kenaikannya akan terbatas, cenderung idle. Mungkin di tahun depan kita akan ada kenaikan lagi. Tapi kembali lagi, ini juga harus disikapi dua sisi, di mana kenaikan yang setinggi ini di tengah ekonomi global yang belum fully recover harus dilihat sebagai alarm yang cukup membuat kita harus waspada terhadap potensi yang ada ke depannya, terutama goncangan global yang diyakini akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Baik, Bapak, apakah tren inflasi panjang ini mencerminkan minat masyarakat juga terhadap emas, terutama emas perhiasan yang masih sangat tinggi begitu, meski di tengah harga-harga yang melonjak lainnya, Pak? Ya, saya rasa ini emas ini kan sebetulnya bukan dari sisi, jadi kita melihatnya berbeda. Kalau sebelumnya adalah emas itu sebagai hedge terhadap inflasi, jadi kalaupun strategi investasi yang suka didorong oleh financial planner adalah dollar cost averaging, jadi kita beli rutin untuk memastikan bahwa satu, kita terlindung terhadap inflasi, yang kedua kita juga terlindung terhadap depresiasi mata uang. Nah, konteksnya sekarang itu kebalikan, Mas, di mana emas ini mendrive inflasi. Jadi the other way around. Memang konteksnya adalah lebih kepada kenaikan harga emas yang luar biasa. Nah, kedepannya apakah ini masih bisa terjadi? Saya rasa masih ada potensi untuk upside, tetapi kembali lagi itu akan terjadi di long term dan lebih cenderung termoderasi. Unless kita berpikir bahwa akan ada kejutan-kejutan lainnya di pasar keuangan global yang membuat kita
ataupun investor melihat bahwa the only thing that is safe for that investment itu adalah gold. Kita sama-sama harus paham sekarang beberapa investor global itu sudah termasuk seperti Warren Buffett sudah memberikan arahan di mana misalnya Buffett indicator yang diberikan diindikasikan oleh equity market terhadap GDP-nya Amerika sudah melampaui 200%, dan posisi portofolio Berkshire yang sudah sekarang sekitar 20% holding cash ini sudah menggambarkan ada ekspektasi terhadap guncangan yang ada. Makanya kita juga harus melihatnya itu dari sisi yang lebih proporsional, bahwa kedepannya emas ini masih tetap dilihat sebagai aset yang mungkin tidak hanya hedging, tapi aset yang mengenerate value. Tapi importantly kita harus melihat bahwa di tengah pilihan dari return yang relatif terbatas di aset classes yang lain. Ini menjadi tantangan di emerging market. Kenapa? Karena dengan ketidakpastian yang masih ada, mungkin kita tidak bisa berharap banyak terkait dengan flow dari advance ekonomi kepada emerging market, yang membuat tadi investasi itu relatif tidak sederas sebelum-sebelumnya kepada negara berkembang seperti Indonesia. Seperti itu. Baik, Bapak, dari sisi perilaku konsumen, apakah tingginya permintaan emas ini lebih karena alasan gaya hidup saja, atau karena justru masyarakat ini menjadikan alat lindung atau hedging nilai begitu di tengah ketidakpastian ekonomi, dan ini juga secara tidak langsung apakah menunjukkan adanya pesimisme terhadap kondisi perekonomian kita dan melemahnya kepercayaan pada instrumen investasi lain, Pak? Saya rasa both side ada ya, yang saya seperti saya sampaikan tadi, fear of missing out-nya ada. Momentum kenaikan ini kan tidak pernah terjadi, dan despite everyone else dia tidak mau ketinggalan keretanya, sehingga terkait dengan gaya hidup, terkait dengan momentum ini menjadi driver dari permintaan yang tinggi. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa masih banyak juga yang memang secara portofolio itu melihat emas itu sebagai alat berfungsi untuk melindungi. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi, dengan kenaikan setinggi ini, mungkin bisa dibilang kita yang di deliver dari kepemilikan emas on accounting basis ini mungkin yang paling menarik di tahun ini, yang membuat tadi di beberapa portofolio investor itu sekarang berubah, di mana proporsi kepemilikan emas itu meningkat jadi lebih tinggi. Jadi kita melihat animo ini adalah untuk berbagai macam kepentingan. Memang kepentingannya tadi lindung nilai, ada kepentingan mencari nilai, ada juga kepentingan terkait dengan tidak menemukan investasi yang memberikan return dengan risiko yang terukur di tempat lain. Ada juga melihat bahwa secara looking forward kita melihat misalnya USD cenderung menurun, jadi holding position di dolar itu juga pasti holding position gold ini juga akan memberikan perlindungan. Nah, apakah ini menggambarkan pesimisme? Saya rasa tidak ya. Kalau pesimis, orang waktu harga ini naik itu mungkin akan berhenti beli, karena tadi dia tahu bahwa suatu saat pasti kenaikan ini akan ribut. Tapi sampai sekarang kita melihat animonya masih tinggi. Misalnya di platform Etsy, harga makin naik bukan malah menghentikan orang untuk berhenti membeli, tapi malah makin takut ketinggalan dengan potensi kenaikan ke depannya. Memang ini yang behavior baru yang harus kita lihat dengan kacamata yang lebih luas. Tapi memang ekonomi global, tidak hanya Indonesia, ini memang dihadapi dengan beberapa isu terkait dengan produktivitas yang membuat dari sisi investment memang tidak semuanya menarik. Kalau di Amerika sekarang all people are actually betting on IT related saham-saham seperti Nvidia menjadi saham yang dilirik kan, karena ekspektasi kenaikan dari value-nya lumayan tinggi. Nah, untuk konteks Indonesia, equity market ini juga relatif mendapatkan flow, tapi kembali lagi kalau kita lihat dalam beberapa waktu ini memang bergeser antara perbankan, IT, komunikasi, bergeser juga ke sektor-sektor yang bisa dilihat memiliki daya tahan dan dapat memberikan yield. Sebenarnya konteksnya memang kita masih berharap bahwa produktivitas secara global bisa didorong
itu terbantu dengan beberapa perkembangan terakhir, misalnya dengan ancaman dari trade war Amerika dengan China itu relatif milder dengan beberapa kesepakatan yang sudah didorong, belum lagi beberapa kesepakatan yang dilakukan misalnya antara Amerika dengan Malaysia itu memberikan nafas segar bahwa bentuk baru dari perdagangan global dan untuk memaintain pertumbuhan itu kan perlu produktivitas, itu sepertinya cukup ada set of life, dan Indonesia saya rasa berada dalam posisi di mana juga mencari peluang-peluang baru untuk memastikan pertumbuhan ini juga tetap dijaga dengan baik. Termasuk dari sisi emas itu, dengan proyek pemerintah bulan ini kan tujuannya adalah baik partially adalah hilirisasi emas itu sendiri. Baik, Pak Bajaran, tentu seberapa besar sebetulnya, tadi Anda juga sempat mention beberapa pengaruhnya dari eksternal atau global begitu, tapi seberapa besar pengaruhnya di tahun depan dan proyeksinya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, Pak Bajaran, tetap bersama kami. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today, dan kita lanjutkan dengan dialog bersama Chief Economist Bank Syariah Indonesia, Pak Bajaran Surya Indrastoma. Bapak, kalau kita lihat dari sisi global begitu, harga emas dunia juga kan sedang berada di tren yang naik begitu. Seberapa besar sih faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik, suku bunga The Fed, atau pelemahan dolar Amerika Serikat ini berperan terhadap inflasi emas di dalam negeri ke depannya, mungkin di 2026, dan seperti apa proyeksinya menurut Anda? Ya, terkait dengan harga emas ke depan, saya rasa kita cukup safe untuk bilang bahwa at least di akhir tahun ini emas ini bisa landed di angka 3.900 mendekati 4.000. Dengan asumsi ini, apabila kita melihat CAGR emas dalam 5 tahun terakhir, including yang di tahun ini, kita bisa assume bahwa CAGR-nya sekitar 20-25% max. Kami meyakini ada potensi kenaikan harga seperti itu, dengan driver utamanya saya rasa masih dipengaruhi oleh yang pertama buying behavior dari central bank di global ini yang membuat sekarang proporsi demand-nya tidak hanya jewelry tapi juga untuk central bank, ditambah dengan tadi banyaknya pola-pola pembelian yang ditujukan investasi melalui instrumen-instrumen seperti ETF yang sudah menjadi bukti bahwa pada tahun ini ETF yang mendorong permintaan atau kenaikan harga emas itu sendiri. Ke depan kami melihat masih ada ruang untuk tumbuh, tapi pertanyaannya apakah tumbuhnya setinggi sekarang? Kami mungkin dengan posisi berat lebih make sense kalau misalnya kita melihat bahwa rata-rata dalam 5 tahun terakhir pertumbuhannya di angka 20-21%. Itu yang mungkin angka yang kita pegang terkait dengan potensi kenaikan secara optimis. Apakah ke depan masih ada ruang-ruang lain untuk koreksi? Saya rasa siklus itu tetap ada. Seperti sekarang saya sampaikan di November Desember ini, ETF institutional investor itu siklus profit taking sebenarnya tidak hanya di gold, tapi sebenarnya across investment portfolio. Jadi kami melihat karena tadi proporsi pembeliannya atau proporsi kepemilikannya mulai naik untuk investasi dengan pola-pola profit taking yang dilakukan di November Desember, at least sampai Desember 2022 ini akan ada koreksi di harga itu sendiri. Dan ini yang membuat walaupun ada kenaikan, kita mungkin tidak bisa expect kenaikannya seterjal sebelumnya dan mungkin cenderung terkoreksi. Ini yang mungkin dilihat sebagai apabila ini mau dijadikan momentum untuk membeli. Tapi in the long run kami melihat dengan pola yang ada, optimisme terkait dengan potensi kenaikan at least atau minimum dengan CAGR 5 tahun terakhir di 20%, ini mungkin akan termaintain to the latest, mungkin balik ke 18% selama pandemi, sehingga sebagai instrumen yang digunakan untuk melindungi nilai jangka panjang masih menarik, terlebih potensinya yang quite liquid dan memang dinamika ekonomi yang terjadi sekarang yang membuat it does make sense to invest in gold, seperti itu. Baik, Pak Bajaran, dengan level 4.000 dan trennya saat ini, begitu melihat kondisi ini juga, apakah Anda memperkirakan tren berburu emas ini masih akan berlanjut juga di masa yang akan datang tahun depan misalnya, atau ada momen ketika masyarakat sadar ini kemahalan nih dan membuat potensi perlambatan akan terjadi? Menurut Anda seperti apa? Ini yang sama-sama harus disadari, Mas, bahwa
emas itu faktor pembentuk harganya itu lebih dari luar mas daripada dalam negeri. Jadi di dalam negeri itu sampai extent itu rata-rata banyak mendrive harga emas, terutama emas fisik karena keterbatasan supply di bentuk fisik itu sendiri. Tapi baseline-nya pengaruhnya lebih banyak dikarenakan tadi faktor-faktor seperti policy dari Bank Sentral Amerika yang cenderung terus memangkas suku bunganya, dolar yang cenderung melemah. Kita belum melihat ada upside lagi, terutama sekarang dengan kondisi government shutdown-nya. Kita melihat juga bahwa investment di tempat lain relatif volatile. Gold ini dilihat sebagai salah satu instrumen yang menariknya mungkin per tahun ini tidak jadi definisi sebagai aset hedging berubah jadi aset return oriented, di mana returnnya melebihi return on the basis misalnya real estate di Amerika. Nah, begitu itu ditranslasikan, memang ada tadi potensi-potensi terkait dengan kenaikan. Tapi memang posisi kami adalah apakah kenaikannya setinggi sekarang ini sangat tergantung dengan dinamika yang ada. Kalau memang ketidakpastiannya terus meningkat, saya rasa rally masih akan terus terjadi. Tapi kembali lagi, to what extent ini akan terjadi di tengah misalnya sekarang tadi trade war yang relatifly sudah menemukan pola baru dan banyak dari investor sudah berhasil terhadap harga ini sendiri. Nah, memang konteksnya itu ke depan untuk Indonesia, untuk pasar Indonesia ini, untuk emas yang bentuknya fisik, yang fisiknya didistribusikan di beberapa tempat, yang tiap masyarakat itu harus memegang sendiri. Jadi kita harus beli di toko-toko emas, itu kan saat demand-nya meningkat terlalu tinggi, supply dalam negeri sangat terbatas, itu yang mungkin akan mendrive harga emas logam mulia, terutama yang sifatnya kayak yang sudah dicetak itu sendiri. Tapi kembali lagi, kita sekarang sudah banyak platform-platform emas yang sebetulnya backup fisiknya ada, tetapi dijual melalui platform-platform yang ada. Jadi memang cara pembelian yang baru, tidak perlu concern terhadap dengan risiko mengamankannya. Itu saya rasa harganya akan banyak lebih merefleks dengan harga global. Jadi ini masalah bagaimana melihat perspektifnya, tapi kembali lagi, kalau ini sifatnya adalah emas fisik yang beredar, emas fisik yang sudah dicetak beredar di masyarakat, itu mungkin dengan keterbatasan supply, mungkin kita dengan demand yang terlalu tinggi, mungkin kita akan menghadapi rally harga ya jual yang terlalu tinggi. Tapi begitu kita bergeser kepada emas fisik yang belum dicetak, yang ada di platform-platform seperti di BSI misalnya, ini saya rasa masih akan berinvestasi dengan harga global. Nah, itu yang mungkin cara untuk berinvestasi, untuk melihat bagaimana sebetulnya kira-kira appetite-nya dan digunakan untuk seperti apa, itu kembali lagi kepada masing-masing investor. Tapi kembali lagi, overall long term view kami masih tetap ada potensi kenaikan dengan ekspektasi lebih termoderasi tadi, karena kita melihat memang ada potensi-potensi di mana spark itu ada, tapi kembali lagi apabila itu terjadi, memang itu akan membuat guncangan lain di investment portofolio yang lain. Jadi memang kita harus sama-sama pantau secara detail. Untuk kalau dalam negeri memang ini jadi menarik. Kenapa? Karena sekarang proporsi pembelian emas sebagai alat investasi ini sudah mulai melebar. Sebelumnya kan tabungan yang majority, kita tahu juga ada surat berharga, ada reksadana. Sekarang itu posisi 1-2-nya adalah tabungan dan emas. Dan ini kita melihat dengan kondisi sekarang masih akan berlanjut even 1-2 tahun ke depan. Baik, Pak, terakhir dari sisi perbankan syariah sendiri seperti BSI, bagaimana Anda melihat peluang maupun tantangannya dari tingginya minat masyarakat terhadap emas ini? Apakah ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum penguatan produk investasi syariah berbasis emas, begitu, di mana kita mengingat BSI Bullion Bank, begitu Pak Bajaran? Iya, saya rasa keberadaan BSI sebagai salah satu bank yang mendapatkan lisensi untuk beroperasi sebagai bullion bank ini
anugerah sebenarnya untuk BSI. Kenapa? Di tengah tantangan dari penyaluran pembiayaan, intermediasi pembiayaan, kita sangat mengapresiasi usaha dari otoritas sektor keuangan untuk membantu perbankan menurunkan cost of fund, menyediakan liquidity di peredaran perekonomian. Tapi kembali lagi dalam konteks sekarang kita harus memahami bahwa untuk beberapa segmen ataupun sektor dari perekonomian itu ada peningkatan resiko. Nah, untuk kasus BSI dengan adanya produk emas ini kita akhirnya memiliki diversifikasi portofolio untuk tetap di mana kita pertama tetap menjalankan fungsi intermediasi kita karena ada produk yang kita berikan melalui cicilan, jadi pembelian blok harga di depan terus dicicil sesuai dengan tanda yang disepakati. Nah, kita sekarang dengan beroperasi menjadi bullion bank, kita memungkinkan atau dimungkinkan untuk menawarkan produk, bisa dibilang ini antara produk tabungan dan investasi, untuk ambil investment produk secara langsung melalui platform BSI, di mana emasnya tetap emas fisik, tapi memang emas fisik yang dititipkan di BSI. Ya, yang dijamin bahwa selalu ada underlying-nya dan sesuai dengan kebutuhan syariah. Dan ini membantu kami untuk mendapatkan revenue stream yang baru, menjadi salah satu generator dari akuisisi nasabah yang baru, di mana kita yang sebelumnya misalnya harus berjibaku di bisa dibilang persaingan yang sama dengan perbankan-perbankan yang lain, termasuk perbankan konvensional. Dengan adanya izin bullion ini, BSI akhirnya memiliki cara untuk bisa expand melalui cara yang tidak diberikan oleh bank konvensional yang sekarang belum diberikan izin. Tapi kedepannya kami melihat bahwa peluang untuk bisa mendorong transformasi BSI untuk makin lengkap menawarkan produk yang related kepada investment emas ini mudah-mudahan bisa dilakukan, karena kami melihat tadi dengan animo yang seperti sekarang, demand yang luar biasa, dukungan pemerintah, arah pembangunan nasional melalui hilirisasi, bagian dari kita untuk bisa juga menjaga devisa di dalam negeri. Ini all in all, saya rasa Bank Syariah Indonesia konteksnya ini sebagai bullion bank pertama syariah di Indonesia akan turut adil dalam mendorong ataupun mensupport pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo. Baik, Pak Bajaran, terima kasih sudah memberikan insight-nya terkait bagaimana sebetulnya emas ini dan minat terhadap emas ini dari masyarakat dan proyeksinya beberapa waktu ke depan. Sekali lagi terima kasih, salam sukses dan sehat selalu untuk Anda. Iya, terima kasih, selamat siang. Pemirsa Investor Market Today akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, tetap bersama kami.